Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sholatan tughfaru biha dunub wa tuslahu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu biha su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man mansub. Bismillah, alhamdulillah, kita semua bisa jumpa kembali pada pembelajaran saat ini yaitu tentang akhlak tercela atau disebut juga akhlak majmumah. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang pemarah. Pemarah atau orang yang suka marah. Pemarah itu merupakan seseorang yang suka marah. Mari kita artikan dulu apa yang dimaksud dengan marah. Kemudian bagaimana batasan-batasan marah kita. Baik, marah adalah perubahan dalam diri atau emosi yang dibawa oleh kekuatan dan rasa dendam demi menghilangkan gemuruh atau rasa tidak terima di dalam hati. Marah dalam bahasa Arabnya disebut ghadab, yaitu luapan perasaan seorang yang tidak senang karena sesuatu. Mungkin karena dihina, kemudian dibohongi, atau sebab suatu keinginan yang tidak tercapai, dan sebab lainnya. Kita misalkan dibohongi oleh teman kita, kemudian oleh siapapun yang berhubungan dengan kita. Seringkali kita berbuat marah, sehingga keluar marah itu luapan-luapan perasaan kita, yang merupakan di dalam agama Islam itu merupakan hal yang tercela. Tetapi nanti kita akan bahas marah-marah yang boleh kita marah, apa saja yang diperbolehkan untuk marah. Namun hal yang diperbolehkan untuk marah itu kita sebut saja sebagai pembelajaran. Kemarahan dalam diri seseorang bisa dilihat melalui tanda-tanda yang ada dan bisa dilihat serta dirasakan. Itu rasa marah itu. Kemudian rasa marah ini bisa ciri-cirinya adalah mengejangkan urat dan otot disertai memerahnya wajah dan kedua mata. Wajah yang cemberut itu contoh yang sedang marah. Kemudian yang ketiganya yaitu permusuhan dengan orang lain melalui lisan, tangan, kaki atau semisalnya. Atau misalkan kita melalui lisan, kita saling membuli, saling menghina, itu melalui lisan. Kemudian membalas. Nah, ini membalas musuh dengan balasan yang setimpal dengannya atau lebih parah darinya. Nah, itu ciri-ciri orang yang marah. Apakah kita bisa meredam marah diri kita sendiri? Tentu saja bisa. Yaitu kita dengan bersikap bodoh amat. Orang lain ataupun teman kita mau berbicara apapun, itu kita bersikap bodoh amat. Mau dihina, mau dibully, itu kita bersikap bodoh amat. Itu cara meredam rasa marah kita. Kemudian kita
banyak ucapkan astagfirullahaladzim atau istighfar. Ini perbuatan marah adalah perbuatan setan, dan setan adalah makhluk yang terkutuk. Karena itu jangan sekali-kali mengikuti perbuatan setan. Karena sekali mengikuti perbuatan setan akan menjadi teman setan dan menjadi makhluk terkutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu jauhi dan hindari sifat marah. Berlatihlah menjadi orang yang sabar. Nah, kita harus sabar terhadap terpaan-terpaan yang menghadapi kita. Baik, peserta didik, ini adalah pembelajaran untuk kelas 6 di Madrasah Ibtidaiyah. Mudah-mudahan ini dijadikan sebagai pembelajaran dan akhirnya dijadikan sebagai kebiasaan kita untuk tidak cepat marah. Kemudian Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 21, Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzaki mayyasha wallahu sami'un alim. Terjemahannya artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan munkar itu selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Islam adalah agama yang penuh kasih sayang, pemaaf, dan penuh dengan ajaran yang santun. Islam melarang seseorang berbuat marah. Marah tidak memberikan manfaat sedikit pun. Bahkan, marah hanya akan menyisakan banyak kerugian, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Nabi berpesan agar tidak marah. Ini Nabi Muhammad SAW berpesan pada seluruh umatnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miroro qala la taghdab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW, berilah aku wasiat. Beliau menjawab, janganlah engkau marah. Laki itu mengulang-ulang permintaannya. Namun Nabi SAW menjawab, janganlah engkau marah. Ini jadi Nabi berwasiat, memberikan wasiat atau memberikan pesan kepada di sini disebutnya seorang laki-laki, khususnya umumnya untuk semua umat Muslim yang menganut ajaran agama Islam, maka ini pesan Nabi. Itu jangan marah. Kemudian
Apa sih yang penyebab? Apa sih bahayanya? Kita membahas tentang bahaya. Bahaya dari marah itu bagi diri sendiri. Marah itu berbahaya bagi diri sendiri. Itu marah dapat meretakkan hubungan persaudaraan dan pertemanan. Karena orang yang dimarahi akan merasa dicemooh dan dihina. Terlebih jika orang yang dimarahi itu tidak bersalah. Tiba-tiba kita ada orang yang lewat, kita marah. Itu orang yang terkena marah itu, yang dimarahi kita, akan menjadi orang yang setidaknya akan mendoakan atau merasa dicemoohkan atau dihina. Kemudian orang yang suka marah akan dijauhi orang. Kita tentu tidak suka bergaul dengan orang yang pemarah. Pemarah, kemudian tiba-tiba marah atau mungkin sedikit-sedikit marah itu terkadang kita tidak mau mendekatinya. Kemudian tidak bisa menahan marah dapat mengakibatkan penyakit tumbuh dengan sendirinya. Nah, ini orang yang suka marah-marah, takut ya nantinya akan terjadi penyakit secara tersendirinya. Tidak perlu kita doakan, tetapi memang sendirinya akan tumbuh penyakit. Kemudian orang yang marah akan mendapat dosa. Terlebih jika marah berkepanjangan, ya, merusak barang, baik miliknya maupun orang lain. Itu berbahaya bagi dirinya sendiri. Misalkan kita sampai merusak barang atau sampai berantem, itu tidak boleh. Di dalam ajaran Islam tidak boleh. Kemudian, bahaya marah bagi orang lain, yaitu dapat menimbulkan rasa takut dan benci orang lain, sehingga enggan berurusan dengannya. Kemudian menimbulkan kerusakan, sehingga membuat kerugian bagi orang lain. Terus merusak perdamaian. Karena pemarah biasanya mendahulukan emosi daripada kesabaran. Tuh, ingat ya peserta didik, terutama khususnya kelas 6 yang ada di Madrasah Ibtidaiyah, tolong untuk diperhatikan hal-hal ini. Pikirkan secara matang-matang kalau misalkan marah itu membahayakan diri kita dan orang lain. Sehingga kita harus berbuat sabar. Sabar terhadap hinaan orang lain, sabar terhadap cemoohan orang lain, sabar terhadap apa yang telah Allah wajibkan kepada kita. Sabar itu kan kita perlu diketahui bahwa sabar itu macam-macam. Sabar terhadap satu, yaitu sabar terhadap pilara ataupun cemoohan, hinaan orang lain. Itu harus sabar, diperintahkan sabar. Kemudian sabar terhadap kemiskinan, sabar terhadap kefakiran kita. Itu harus sabar. Kemudian ada lagi sabar terhadap menjalankan perintah Allah. Kita misalkan melaksanakan sholat, maka kita harus sabar. Harus sabar itu dalam melaksanakan sholat, melaksanakan segala perintah yang Allah berikan kepada kita, itu harus sabar. Kemudian sekarang kita sudah memahami akibat dari suka
marah. Kemudian yang selanjutnya adalah cara agar kita bisa terhindar dari marah. Yang pertama adalah berpikir tentang ayat atau hadis tentang keutamaan menahan marah. Yang kedua, menakut-nakuti diri dengan siksa Allah bila ia tetap meluapkan marahnya. Kemudian takut tentang akibat dari permusuhan dan pembalasannya. Kemudian membaca ta'awud saat marah. Kita baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau Rabbi a'udzubika min hamazatis syaitan. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Itu marah. Kemudian merubah posisi saat marah. Bila berdiri, duduklah. Tenangkan diri kita. Kemudian bila duduk, tidurlah miring kita. Pikirkan secara mendalam. Apa keuntungan dan kerugian kita marah? Apakah ada untungnya saat kita marah? Kemudian diam, menjaga lisan. Jangan dulu berbicara. Tenangkan diri kita. Usap dada kita dengan membaca ta'awud. Baik, untuk kali ini saya sampaikan masalah marah. Semoga apa yang bisa saya sampaikan, bermanfaat. Mudah-mudahan kalian tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala aktivitas-aktivitas yang sudah kalian kerjakan. Terima kasih. Jangan lupa tonton secara berulang-ulang, baca, dengarkan secara berulang-ulang, agar kalian tetap bisa menjaga kondisi-kondisi yang menjerumuskan ke dalam marah.